Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin kaum muslimin, kita bersyukur pada Allah tidak melaksanakan salat subuh berjamaah. Syukur nikmat yang di antara yang harus jangan dilupakan adalah nikmat kita bisa di dalam diri kita ada iman. Nikmat selanjutnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena ada perbedaan sholat subuh dengan sholat yang lain. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seakan-akan sholat tahajud semalam suntuk. Coba sholat malam semalam suntuk. Ada isya juga ada. Barang siapa yang sholat berjamaah sholat isya sama dengan setengah malam, coba. Karena bagi orang munafik, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Kalau kita masih malas sholat berjamaah isya dan subuh, berarti sifat-sifat munafik ada di dalam diri kita. Tapi kalau orang beriman itu nangis kalau orang ketinggalan sholat berjamaah. Ada orang ulama di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang ulama nangis terus. Pas ditanya oleh muridnya, kenapa Pak Yai selalu nangis terus? Seumur hidup saya pernah melaksanakan sholat isya sendirian, meninggalkan berjamaah sholat isya. Karena alasannya mengurus ibu dari mulai sakit, meninggal dunia, wafat, dimandikan, dibungkus sampai dikubur. Akhirnya nggak ada teman sholat saya berjamaah. Hari ini saya menyesal. Tobat saya kepada Allah, lu masih ingat terus katanya, meninggalkan sholat berjamaah, bukan meninggalkan sholat isya, meninggalkan sholat isya berjamaah. Maka kita bermohon kepada Allah, dari hal mulai sekarang, ya Allah takdirkan saya untuk selalu sholat berjamaah 5 waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang sholat subuh berjamaah itu karena fi zimatillah, ada di dalam jaminan Allah. Orang sholat berjamaah subuh, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, disaksikan oleh 2 malaikat, rombongan malaikat siang dan malam. Nah, maka kita bersyukur pada Allah. Orang yang sholat 2 rakaat fajar lebih mulia daripada dunia dan isinya. Jadi orang kaya kita, lebih dari sholat seorang Bill Gates. Orang Bill Gates katanya paling kaya, tapi ada yang lebih kaya. Siapa? Orang yang sholat sunat fajar 2 rakaat, ya Allah. Apalagi sholat subuh ya, sholat sunatnya aja sebegitu. Maka pada pagi ini mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat yang ke-37. Surat As-Saffat ya.
surat ke-37. Ayatnya kita insyaallah di sini, Allahumma shalli ala Muhammad, ayat 139 sampai insyaallah sampai 148, menjelaskan seorang nabi yang dikatakan Yunus bin Matta. Jadi kalau Nabi Adam nggak punya bin, Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Kalau nanya siapa bapaknya Nabi Adam, nggak punya. Adam tidak ada bin. Kalau ini Nabi Yunus punya bin. Ibnu siapa bapaknya? Namanya Mata, mim te alif bengkok Mata. Dan Nabi Yunus ini punya masyarakat, jumlahnya diterangkan dalam Al-Quran 100.000 lebih. Jadi kaumnya itu ada 100.000 lebih. Dan diuji oleh Allah, Nabi Yunus ini satu pun gak ada yang iman pada Allah, menolak. Cuman putra aja yang nerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Coba bayangkan. Maka Nabi Yunus itu dijelaskan di dalam Al-Quran ini, wa inna Yunusa laminal mursalin. Nabi Yunus ini adalah sebahagian daripada utusan Allah yang dibuat di dalam Al-Quran. Yang dibuat dalam Al-Quran yang diketahui adalah ada 25. Itu ujiannya. Nabi Yunus itu masyarakatnya yang 100.000 lebih tidak menerima dakwah. Maka di sini diceritakan oleh Allah, wa inna Yunusa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Nabi Yunus itu adalah sebagian daripada utusan Allah. Bagaimana selanjut ceritanya? Allah mencerita, idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingat ya Rasul, ketika Yunus keluar dari kampungnya dengan penuh kekecewaan, dia menyeberang lautan memakai perahu atau kapal yang sudah penuh muatannya. Gitu. Maka kebijakan nakoda supaya tidak ada yang syirik, tidak ada yang protes, maka diundi. Di antara penumpang-penumpang itu termasuk Nabi Yunus pun diundi, supaya kalau keluar undiannya itu harus yang dilempar di tengah laut. Keren. Allahu Akbar. Nah, di sini hadirin kaum muslimin, pasahama pakana minal mudahadin. Allah. Kemudian Nabi Yunus ikut diundi, gitu kan? Pakana minal mudahadin, maka Nabi Yunus termasuk orang yang harus kalah di dalam undian. Keluar Yunus bin Matta. Keputusannya Yunus harus dilempar ke tengah lautan. Masya Allah. Ada cerita ya. Cerita rupa-rupa para nabi itu. Dengan pertolongan Allah, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Gitu kan. Maka Nabi Yunus ditelan oleh hut, oleh ikan ya. Oleh ikan hiu. Wa huwa mulim, dalam keadaan tercela. Nah, ini ada bahasa izabako, Pak. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak belajar ilmu fikih, ada abdun abikun. Abdun abikun itu seorang budak sahaya yang sudah dibeli oleh yang punya dunungannya lah, gusti. Kalau dalam bahasa Jawanya gustinya. Jadi ada orang di pasar. Dulu ada jual beli manusia ada, tapi untuk perbudakan. Nah kemudian itu si budak itu kabur. Makanannya abdun abikun, seorang hamba yang mabur dari tuannya. Maka kalau ada seorang abdun abikun itu, kalau sholatnya gak diterima, karena dia sudah dibeli oleh yang si tuannya itu, dia kabur. Suruh harus kerja, sudah dibayar, dia kabur. Itu namanya abdun abikun, hamba yang mabur. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan idz abaqo, Nabi Yunus keluar dari kampungnya dalam keadaan kecewa. Ini ada tafsirnya, Pak.
dalam tafsir Abaqah ini ada ditafsirkan dengan surat Al-Anbiya. Wa dhannuni idz dzahaba mughadiban. Maka ingatlah ketika Zunnun zahaba, dia pergi dari kampungnya, keluar dari kampungnya, mughadiban, dalam keadaan kebencian, penuh dengan kekecewaan. Padona, maka menyangka bahwa Nabi Yunus keluar dari kampungnya itu akan lebih hebat gitu. Lebih apa? Lebih tenang. Ternyata tidak. Gitu. Dalam surah yang ke-21, tafsiran ayat yang tadi Idz Abaqah ini ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri dalam surat 21 ayat 87. Wa dhannuni, dan ingatlah Dhunnun, Nabi Yunus, idz dzahaba, ketika dia pergi, mughadiban, dalam kemarahan. Fadzonna, maka Nabi Yunus menyangka, la naqdiru, bahwa kami tidak ada kemampuan untuk memberikan pelajaran madorat atasnya. Panada, maka Nabi Yunus munajat, berdoa kepada Allah, bizulumati, di dalam kegelapan. Apa doanya? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku daripada golongan orang zalim. Nah, ini tafsirnya. Jadi Abaqah ini tafsirnya idz dzahaba mughadiban. Jadi namanya tafsirul Quran bil Quran. Kita lanjut. Hadirin kaum muslimin, pasah pal tokomahul hutu wahwa mulim, maka Nabi Yunus dinasibkan oleh Allah ditelan oleh ikan. Allahu Akbar. Ikan besar ya, al-hut, ikan besar. Ikan besar ini kan ikan paus ya. Wahwa mulim, dalam keadaan tercela. Masya Allah. Bizulumat. Pertanyaannya, berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Ini ada 3 penafsiran, Pak. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Wallahu alam. Saya lihat dalam kitab Futuhatul Ilahiyat. Tapi yang masyhur itu 40 hari. Nabi Musa 40 hari di Gunung Turusinina, di Gunung Sinai, mendapatkan 10 commandment, 10 firman Allah. Nabi Yunus 40 hari di dalam perut ikan. Bayangkan. Siap. Kita dalam perut masjid juga enggak kuat, dari maghrib sampai isya enggak kuat. Nabi Yunus menjerit-jerit di dalam perut ikan, berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita tadabbur ayat secara mendalam, ini ada 3 pelajaran. Kalimat yang 3 pelajaran dalam kalimat ini. Yang pertama, Nabi Yunus mentajdid kalimat thayyibah, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Tapi di sini Nabi Yunus tidak berbicara la ilaha illallah, tidak la ilaha illallah, tidak pakai illallah, tapi pakai illa anta. Beda dengan la ilaha illallah, kita itu seakan-akan dilihat sama Allah. Komunikasinya hanya didengar sama Allah. Tapi kalau la ilaha illa anta, beda. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang hadir, melihat aku, yang mendengar aku. Kalau la ilaha illallah itu hubungannya dengan sifat sama, dengan samanya Allah. Tapi ketika manusia sudah mengatakan la ilaha illa anta, dia merasakan dilihat oleh Allah, dekat dengan Allah, tidak ada antara dengan Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, tidak ada hijab antara Nabi Yunus dengan Allah. Menjerit-jerit, Pak. Coba kalau 40 hari terus baca la ilaha illa anta terus gitu.
Kenapa Nabi Yunus sampai ditelan ikan? Pelajaran dari Allah, Nabi nggak boleh lari dari dakwah. Karena kewajiban Nabi itu taat, sidik, tabligh, amanah, patonah. Ini nggak kuat dia menyampaikan amanah dan tabligh. Akhirnya oleh Allah diberi pelajaran. Yang tadinya dia lari dari kampungnya untuk mencari ketenangan, ternyata bukan kampung halaman, tapi ke dalam perut ikan. Ini pelajaran buat para dai, para dakwah. Jangan sampai berhenti dakwah gara-gara masyarakat menolak. Ini bisa cara Nabi Yunus nanti. Ditelan apa? Ditelan ikan, tapi bukan ditelan ikan secara fisik, ditelan ikan oleh kedudukan, ditelan ikan oleh kekayaan, dakwahnya berhenti. Gitu. Padahal dakwah itu adalah tugas amanah Allah Subhanahu wa taala setiap individu muslim. Balighu anni walau ayah. Apalagi sudah jadi Nabi Rasul, wajib menyampaikan dakwah. Kabur. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Tidak ada yang disebab kecuali Engkau ya Allah. Maka kata Nabi, jadidu imanakum. Kalau kita sudah lemah, kelemahan iman itu gara-gara apa? Gara-gara berbicara tentang dunia, mengagul-ngagul dunia, menghayal jadi orang kaya, ingin punya jabatan, ingin dihormati. Itu kadang-kadang iman menurun, Pak. Berbicara bisnis, kalau kita bisnis untungnya sekian miliar, dari tapi terbuka seperak-perak acan. Tapi dina hitungannya miliaran. Itu bisa menggelapkan hati, menghalaukan iman, mengagungkan dunia. Ketika manusia sudah mengagungkan dunia di dalam hatinya, maka akan keluar kebesaran Allah. Ibadah itu leles, salat tahajud leles, salat duha leles, lepas. Kenapa? Di dalam hatinya ada kebesaran dunia. Maksud hidupnya bukan ibadah, tapi maksud hidupnya jadi orang kaya. Padahal umat Rasul itu ada maksud hidup, ada keperluan hidup. Apa maksud hidup kita? Dakwah. Setiap individu di dalam rumah ada dakwah. Seorang istri, seorang suami berdakwah kepada seorang istri. Seorang istri dakwah kepada anaknya, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kiai aja yang dakwah. Yang ngajak sholat itu bukan tugas kiai. Setiap individu muslim yang bisa mengajak kalimat hayu urang sholat, itu kewajiban. Kalau ulama itu nanti ilmu sholatnya, ilmu zakat, ilmu puasanya ke kiai, ke ulama. Kalau ngajak sholat, semuanya harus bisa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, jadi sekarang orang dibalik. Makanya kenapa dunia ini kita dikuasai oleh orang luar Islam? Karena terbalik. Kalau para nabi, para sahabat Rasul itu maksud hidupnya adalah dakwah dan ibadah. Maksud hidupnya dinomor satukan. Keperluan hidup nomor dua. Apa keperluan hidup itu? Ada 5. Makan, minum, itu keperluan hidup. Malaikat mah tebutuhun dahar, tebutuhun minum malaikat mah. Pamajikan tebutuhun. Kalau manusia kan punya syahwat. Dalam surat Al-Imran ayat 14, Ali Imran, punya rasa senang sama perempuan, sama anak, sama emas permata, hewan, kendaraan, gitu kan, ingon-ingonan. Nah, manusia itu normal. Cuman sekarang kenapa kita dalam kegelapan? Karena terbalik. Dakwah ditinggalkan, ibadah dilalaworoken, yang dikejar adalah makanan, minuman, calon istri atau istri, kendaraan, pakaian, itu yang dikejar jadi bahan pokok. Tujuan pokoknya makan, minum, istri, kendaraan, itu maksud hidupnya. Sedangkan ibadah, gara-gara dia mengejar maksud keperluan hidup, jadi ibadah dan dakwah itu ditinggalkan. Awas, jangan salah paham, dakwah itu bukan tugas kiai, tugas kita semua. Orang gagu juga bisa ngajak sholat,
Sekarang banyak ada orang gagu keluar dari Malaysia ngajak sholat pakai bahasanya bahasa orang gagu, pakai bahasa isyarat, ngajak. Karena kita tidak seimbang, ajakan setan dengan ajakan umat Islam masih kuat ajakan setan. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun. Maka Nabi Yunus pun diberikan pelajaran oleh Allah, disangkanya dia menyeberang laut akan lebih tenang, ternyata masuk ke dalam perut ikan. Untung Nabi Yunus seorang nabi, seorang rasul, tidak putus asa. Dia menjerit-jerit di dalam perut ikan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang kecuali engkau ya Allah. Yang kedua ada kalimat subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Jadi subhana ini Pak kontekstualnya dengan subhanallahi amma yusyrikun, memahasucikan Allah daripada yang orang-orang mensyirikatkan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi subhanallah ini Pak kalimatun ajibin walikulli ajubatin subhanallah. Ini ada setelannya. Setiap yang mengherankan, yang mengagetkan, yang mengagumkan itu yang keluar harus subhanallah. Seperti Nabi, tidak akal kita tidak nerima, secara logika tidak terima dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa begitu cepat, apalagi sampai Mi'raj, maka dimulai oleh Al-Quran subhanallazi asra, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang-orang kafir tidak menusuk akal, kita orang beriman subhanallah, maha suci Allah. Gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, punya istri. Kita jawab subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah. Mustahil Allah punya istri, mustahil Allah punya anak. Lam yalid walam yulad walam yakul. Itu kalimat heran. Heran di atas heran. Ialah manusia mengatakan bahwa Allah punya istri. Lucu, heran. Allah pencipta langit, bumi, aras, 7 lapis planet bumi dan planet matahari itu berjuta-juta. Bumi ini matahari kalau dibandingkan dengan matahari 160 kali lipat bumi. Masa ditudingkan punya istri Allah? Masa dituduh Allah punya anak? Nauzubillah. Subhanallah, maha suci Allah dari perkataan orang yang mengatakan bahwa Allah punya istri dan anak. Subhanallah, aneh di atas aneh. Maka kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, cepat-cepat mengatakan subhanallahi amma yusyrikun. Setiap debat Bang Zuma, setiap debat Zakir Naik pasti menang tentang tentang tauhid. Banyak orang yang masuk Islam, termasuk Yahya Waloni itu almarhum sebagai pendeta dan pencetak pendeta. Dengan dapat hidayah, dia mengatakan, pusing aku kata, Tuhan jadi anak, Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan katanya. Gitu. Nah maka Nabi Yunus setelah mengakui kelemahan iman, memperbanyak la ilaha illa anta, diteruskan dengan kalimat subhanaka, maha suci engkau. Maka hadirin kaum muslimin, setelah itu apa? Inni kuntu minaz zolimin. Ya Allah, sesungguhnya saya ini orang zolim. Jadi Nabi suruh dakwah, suruh tabligh, kabur. Karena kalau ada orang dakwah, orang tukang dakwah berhenti, gak mau dakwah lagi, itu turun Nabi Yunus. Ayat turunan Nabi Yunus. Cuma Nabi Yunus tobat, dakwah lagi. Nah lanjut ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau Yunus tidak berzikir? Tidak berzikir kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana nasibnya? Dijawab oleh Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus alaihissalam tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, yang mensucikan Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi ba'sun,
niscaya dia akan ada menetap tinggal fi batnihi di dalam perut ikan ila yaumi ba'sun sampai hari kiamat. Diponis Nabi Yunus, diponis, dihukumnya sampai hari kiamat. Diponisnya pertama. Kenapa sampai diundur? Nah, ini pelajaran bahwa doa ini bisa merubah takdir. Bapak ini punya bisa kalimat ini bisa merubah takdir. Dalilnya ini dengan doa. Tidak ada lagi yang bisa merubah takdir adalah doa. Saya baca di kitab Ta'limut Ta'lim. Gitu. Allah mengatakan palaula annahu minal musabihin, palaula annahu kana minal musabihin. Kalau seandainya Yunus bukan ahli tasbih, yakin dia akan menetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kusebab baca tasbih dirubah vonis seumur kiamat, maka jadi 40 hari. Begitu. Maka kita kembali kepada surat Al-Anbiya. Setelah Nabi Yunus mengatakan ini kuntu minadz zalimin, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan bagi Yunus, Nabi Yunus alaihissalam, wa najainahu, dan kami selamatkan Yunus minal ghammi, dari kedukaan, dari kesusahan. Nah, ada pertanyaan, apakah orang-orang beriman ini bisa memakai doa ini? Ini pernah dipertanyakan oleh para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah doa ini hanya buat Nabi Yunus saja? Kata Nabi, apakah kamu tidak mendengar ayat selanjutnya, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang beriman yang punya kasus seperti Yunus. Ada nggak orang di sini pernah nggak dalam keperut ikan? Belum pernah ya. Penjara sekarang mah enak, apalagi penjaranya yang berdasi, yang bisa keluar Pak. Saya pernah ke Sukamiskin, lagi jalan-jalan. Kalau ceramahnya seratusan miliar sampai triliunan Pak, itu masya Allah, aduh lucu. Penjara orang kemana? Lagi jalan-jalan kan dulu ada pernah siapa tuh, si Dayus apa, main golf. Dia ingat ya Dayus, kasus Dayus, ingat ya, Jayus ya, ingat ya, diponis berapa puluh tahun, ketengkal kamera lagi main golf di mana, di Bali. Gelo tuh coba. Penjara kita mah aduh senang, asal numah yang curinya miliaran, ratusan. Kalau nyuri ayam, itu mah gawat itu mah, nggak bisa itu, nggak ada pengacaranya juga, nggak ada itu mah. Ada orang kasusnya tabrakan gitu, nggak ada pengacara. Tapi yang malingnya ratusan miliar, pengacaranya banyak. Kagum. Indonesia sandiwara, penuh dengan sandiwara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi bagaimana Pak Kiai, Pak Ustadz, saya kalau baca doa ini, apakah bisa menyelesaikan masalah? Bisa. Dengan catatan, yakin. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Punya masalah Bapak seperti Nabi Yunus, ibu-ibu baca ini, asal katakan yakin janji Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Yakin kami akan menyelamatkan orang-orang beriman yang punya kesulitan seperti Yunus. Allah, baca bacaannya, la ilaha illa anta, coba. La ilaha, baca, la ilaha illa anta, subhanaka. Ini apal ya, pondok ya. Coba diulangi, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apal pendek ya. Doa Nabi para rendek atuh. Rabbi shrah li sadri pendek. Komo Nabi mah, Rabbi zidni ilman, pondok doa minta ilmu mah. Nah, jadi bapak-bapak jangan sampai ada apakah cari dukun sakti katanya, cari orang pintar. Yang paling pintar itu Al-Quran. Petunjuk yang tidak sesat itu. Kalau kita punya keyakinan, kita membaca la ilaha illallah, nggak usah pergi ke dukun Pak. Sekarang kan promosinya dukun sakti katanya. Itu ancaman berat Pak bagi orang beriman itu. Barang siapa yang datang ke kahin, ke paranormal,
kemudian dia membenarkan, maka telah mengkafiri Al-Quran. Kedua, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, ditolak sholatnya 40 poe. Allahu Akbar, cek malaikat karek sapoe ya, dianulir. Datang dua poe deui, Allahu Akbar, dianulir. Gara-gara apa? Gara-gara datang ke dukun, ke paranormal, nanyakeun. Padahal Al-Quran bisa menjawab persoalan, kenapa datang ke dukun? Gitu. Sholat ketilu poena, Allahu Akbar, cek malaikat dianulir, jadi hukum. Gitu. Baru setelah 40 hari, Allahu Akbar, bebas saya. Berat nggak coba? Berat, Pak. Maka solusinya, kita harus yakin dengan firman Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dari kesulitan. Bapak punya kesulitan, masalah pamajikan, masalah istri, anak, masalah hutang piutang, masalah kerjaan, masalah perjanjian, masalah rumah tangga, setiap bulan harus bayar listrik, bayar wifi, bayar air, bayar pembantu, itu kan kurang-kurang beriman bisa pusing karena otak. Komo geus pangsiun mangis teu boga pagawean. Tapi kalau kita mendekati Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, insyaallah ada solusinya. Seperti Nabi Yunus dikeluarkan. Bagaimana setelah tasbih? Panabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Maka kata kemudian kami lemparkan, dibalangkan, bahasanya dilemparkan melalui ikan, artinya dimuntahkan ya, dilempar Nabi Yunus. Bil aroi, gak panah. Allahu Akbar. Di dataran yang tandus, lempar. Alungkun diutahkeun eta. Semenang 40 poe eta Nabi Yunus keluar tina beteng lauk. Dilemparkan kepada tanah yang tandus, wa huwa sakib, dalam keadaan sakit. Masya Allah. Gak ada. Waduh, kalau kita mah mati atuh. Kalau tanya sama dokter, Pak dokter bagaimana kalau orang diam dalam perut ikan 40 hari? Kata dokter mati, gak ada oksigen. Bau kotoran ikan coba. Nabi Yunus pun secara ini sakit, dalam keadaan sakit. Allahu Akbar, puasa tapa di jero beteng lauk, Allahu Akbar. Nah, setelah dilempar ke tempat yang tandus dalam keadaan sakit, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian kami tumbuhkan untuk Yunus syajaratan, pohon miyakin dari labu. Pas udah diam, udah lenglay, leles. Allah ciptakan pohon yang di dalam pohon itu buahnya buah labu. Jadi panen labu. Kalau labu itu bahasa Sundanya apa ya? Waluh. Ada orang Sunda nggak di sini? Ada, Bapak orang Sunda? Orang Sunda. Waluh. Ayo kita. Buah waluh, enak itu waluh kalau diolahkan. Nah, dikasih buah labu. Makanya kalau orang sakit tuh kalau udah sakit kasih buah labu, itu obat Pak. Setelah dicek oleh ahli kedokteran, labu itu luar biasa. Maka Allah kasih. Nah, setelah itu Nabi Yunus tobat kembali ke kampungnya. Akhirnya orang yang menolak Nabi Yunus cari kemana Yunus. Kita sebentar lagi ada ajab Allah ini. Sudah terasa ajab Allah akan datang. Kenapa kita mengusir Yunus, seorang utusan Nabi? Kenapa? Ayo kita cari. Udah dicari-cari, datang Nabi Yunus. Kemudian yang 100.000 yang ngusir itu bertobat kepada Allah. Sampai Nabi Yunus menguasai kaumnya. Warsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Maka kami mengutus Yunus sampai punya kaum 100.000, lebih 100.000. Allahu Akbar.
Nah, ini banyak pelajaran buat kita ya. Seorang ustadz, seorang kiai harus memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Jadidu imanakum. Kalau tidak iman, dakwah kita akan lemah. Jadi, apa memperbanyak jadidu imanakum? Memperbanyak kalimah zikir la ilaha illallah. Setelah itu dakwahkan, baru itu kuat. Seorang dai akan kuat. Ketika baca zikir la ilaha illallah memperbanyak, mendakwahkan kalimah la ilaha illallah pasti kuat. Tidak akan takut dengan cacian. Tidak. Dia merasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyaklah bertasbih. Tasbih itu amalan para malaikat, amalan para nabi. Nabi ketika mendapatkan kesulitan dakwah, nabi langsung dipantau oleh Al-Qur'an. Walaqad na'lamu yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Hai Muhammad, sungguhnya kami tahu kesempitan di dalam dadamu karena omongan-omongan orang musyrik, menyampaikan pengejekan kepada kamu, dikatakan orang gila, majnun, tukang sihir, penyanyi, omongan setan. Itu sesek napas, tahu Allah itu. Apa solusinya? Di dalam syarat ayat surah Hijr, fasabbih bihamdi rabbika, memuji Allah. Itu tasbih itu luar biasa, Pak. Dahsyat. Maka para malaikat dan tumbuh-tumbuhan membaca tasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih langit dan seisinya dan bumi. Ikan-ikan bertasbih, Pak. Daun-daunan bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham tasbih. Tapi ada juga dikasih paham. Tapi ketika makan, maka itu makanan itu di piring baca tasbih. Kedengeran sama sahabat. Tasbihnya piring apa dengan makanan-makanan itu kedengaran tasbihnya, Pak. Merinding ya. Itu terjadi zaman sahabat. Bahkan Bapak tahu nggak? Ketika petir bersuara, keradang. Nah, itu menurut kita kan menakutkan ya. Serak, kilat, ada gelap, petir, celegur. Ternyata Al-Quran mengatakan yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ternyata petir ketika menggelegar itu sedang bertasbih. Malaikat bertasbih dan memuji kepada Allah. Jadi kalau orang ahli tasbih itu nggak bakal disambar petir, Pak. Ini satu sahabat, satu frekuensi. Kalau Bapak ahli tasbih, ketika ada petir, tenang aja. Satu frekuensi, satu wiridan dengan dia. Dia sedang bertasbih, kita baca subhanallah, subhanallah. Celeger, tenang. Apa? Nggak bakal nyambung. Karena suara petir itu menurut telinga kita menakutkan. Ternyata Allah berikan informasi wa yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikah. Para ustadz, para kiai, para imam, para dai harus mengakui kezoliman diri sendiri. Jangan rasa hebat. Sudah apa namanya? Ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah. Di dalam diri kita merasa tidak punya dosa. Dalam dirinya I'm the best. Saya lebih hebat. Ibadah dari saya, sedekah ada di saya, puasa ada di saya, wirid Quran, hafal Quran ada di saya. Di dalam dirinya anak khair, I am the best. Bahaya. Sombong itu ada sombong dengan jabatan, ada sombong dengan harta. Tapi yang paling bahaya, kata seorang ustadz, yang paling bahaya manusia sombong dengan ibadah. Bagaimana kita kata hikam sobat ibadah? Tenaganya dari Allah, zikirnya dari Allah, nyawanya dari Allah. Kenapa sombong? Kalau nggak digerakkan sama Allah nggak bisa gitu. La haula wala quwata illa billah. Maka ada benarnya pula orang yang pernah salah kemudian dia bertobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul. Saya merinding, Pak, merinding. Ada seorang ulama menasehat begini, maksiatun awrasat zillan wahtiqaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Ngeri, Pak, itu kalau diterjemahkan. Ngeri, Pak. Itu kalimat itu mengambil daripada apa? Daripada saripati Al-Quran. Coba apa artinya? Gitu kan?
Maksiatun orang yang maksiat, awrosat yang mendorong kepada dirinya, zillan merasa hina di hadapan Allah, wahtiqoron, zullan merasa hina, wahtiqoron yakni merasa hina dina di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah minum arak, ya Allah alangkah hinanya saya di hadapan, pernah minum arak, pernah berzina, pernah mencuri, terus diungkit-ungkit kesalahannya, sedang bari tobat dan tidak merasakan untuk berulang kembali. Khairun, lebih bagus itu orang yang mantan preman, mantan pemabok, mantan pencuri, bertobat kepada Allah, lebih bagus daripada ahli ibadah yang merasa hebat, yang merasa tidak punya dosa, merasa paling mulia, sombong seperti sombongnya iblis. Kenapa? Karena iblis itu mengambil selendang Allah, gitu kan? Al-kibriya wudida, kesombongan itu selendangku. Paman takabbaro, barang siapa yang sombong maka sama dengan mengambil selendangku. Itu hadis qudsi. Maka Nabi Yunus dengan Nabi Adam satu frekuensi. Kalau Nabi Adam doanya Robbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doa Nabi Adam. Tobatnya diterima 10 Muharram. Pada 10 Muharram diangkat ke surga 10 Muharram, diterima tobatnya 10 Muharram. Maka di bulan Muharram ini kita banyak memperbanyak doa Nabi Adam supaya tobat kita diterima oleh Allah. Ngaku dosa, apalagi kiai ustaz tukang dakwah itu tobatnya banyak Pak. Ayat di dalam kitab Zubad, Astaghfirullah min qalin bila malin, astaghfirullah min qalin bila amalin, astaghfirullah min qalin bila amal. Kata tukang pidato, ya Allah, saya banyak ceramah, suruh sama orang tapi saya belum mengamalkan. Nerangkeun bab salat tahajud, Isra Mi'raj, kesiangan ustadznya, panggilannya 3 panggung, padahal ceramahnya ceramah tahajud. Kata ustadz, astagfirullah min qaulin bila amal, ya Allah ampuni dosa kami berbicara tahajud, saya tidak tahajud. Astagfirullah, ya Allah ampuni dosa kami, saya berbicara sholat sunat duha, saya belum sholat duha. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kabura maqtan indallahi taqulu ma la ta'lam. Alangkah besar dosanya orang yang berbicara kebaikan tapi tidak berbaik kebaikan. Allahu Akbar. Nah, Nabi Yunus mengakui kesalahan di dalam perut ikan. Apa ungkapan Nabi Yunus? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya zalim ya Allah. Seorang nabi, seorang meninggalkan dakwah. 100.000 orang yang kecewa dengan saya kabur dan saya mendapatkan pelajaran, masuk ke dalam dalam perut ikan. Di situ sadar. Maka hadirin kaum muslimin, kalau kita mentaukidkan la ilaha illallah, memahasucikan Allah, membersihkan, sterilkan tidak ada kesyirikan di dalam diri kita, kemudian kita mengakui zalim, itulah kalimat yang akan mengundang fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah akan selamatkan. Kalau seandainya para ustadz, para kiai, para pejabat sekarang berdoa semacam ini, Allah akan kasih solusi insyaallah. Saya ngeri kemarin Pak, lihat ada informasi bahwa LGBT di Bogor ini banyak ternyata komunitas LGBT. Coba mengerikan itu. Kalau zaman Nabi Lut itu langsung ditumbangkan Pak. Kalau di Brunei orang LGBT dibakar Pak. Penyakit menular itu. Laki bobogohan jeung lalaki, awewe bobogohan jeung lalaki. Nauzubillahi min dzalik. Coba bahaya itu. Ngeri. Nah, maka saya menghimbau pada diri saya, pada kaum muslimin, mari kita bertobat kepada Allah pada bulan Muharram ini dengan tobat Nabi Adam. Robbana zolamna anfusana. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Masya Allah. Dan insya Allah saya pagi ini akan berangkat ke Sadeng ya, akan jadi jadi penerima besan. Besan lakinya dari orang Al-Hidayah di sini, Pak Haji Tio mau nikahin. Jadi saya di sana calon istrinya
masih anak adik saya. Jadi saya harus di sana jadi nerima besan. Jadi mungkin saya berangkat. Ini sudah isyraq belum? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Nah, jadi kita hadirin kaum muslimin, saya mohon doanya, mudah-mudahan saya panjang umur, sehat selalu, istiqomah di dalam dakwah ya. Karena kalau saya berhenti dakwah, nanti nasibnya seperti Nabi Yunus nanti. Kalau saya berhenti dakwah, kagoda aku jabatan, kagoda aku bisnis, ninggalin dakwah, nauzubillah, nanti saya seperti Nabi Yunus nanti telan ikan dan meninggalkan dakwah. Karena yang menggoda itu tahta, harta, 3 itu senjata yang paling utama dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang menggoda manusia itu alat yang paling canggih buat iblis adalah tahta, harta, wanita. Mohon doanya, mudah-mudahan saya jangan sampai digoda. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka insyatan haniyatan mamitatan sawiyatan wa maradan ghairu mahziyin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairud du'a wa khairun najah wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairul hayat wa khairul mamat wa sabitna wa saqil mawazinana wa haqiq imanana warfa darajatina wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atina wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa azam maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawa'i dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, pastikanlah hamba memperoleh rahmat-Mu ya Allah, yang meraih ampunan-Mu ya Allah, terbebas dari segala dosa ya Allah, mendapatkan manfaat dari segala kebaikan ya Allah, menutup keuntungan, meraup keuntungan ya Allah berupa surga ya Allah. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami ya Allah, serta jauhkanlah kami ya Allah dari hinanya dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Ya Allah, anugerahkanlah kami ketaatan kepadamu ya Allah, yang akan menghantarkan kami ya Allah memasuki surgamu ya Allah. Curahkanlah ya Allah keyakinan kami ya Allah, sehingga menginginkan sehingga meninggalkan musibah hidup yang menimpa kami ya Allah. Limpahkanlah ya Allah, limpahkanlah
kepada kami ya Allah kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami ya Allah. Serta jadikanlah kami ya Allah semua itu sebagai warisan bagi kami ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah semua penuntut bagi siapa saja yang menzolimi kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan musibah di dalam urusan agama kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami ya Allah, dan tidak pula tujuan ilmu kami ya Allah. Janganlah Engkau tempatkan kami ya Allah di bawah kekuasaan orang-orang yang tak menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sekecil dosa pun, sekecil dosa pun hidupku, melainkan Engkau ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan terbesit keraguan pun bagiku, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sepeser utang pun bagiku, melainkan Engkau lunasi ya Allah semuanya. Janganlah Engkau abaikan semuanya ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih dari yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.